warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmatami R dari kelas 11 MIPA 2, nomor urut absen 15 dan NIS 22736. Jadi di video kali ini saya akan meresensi buku novel yang berjudul Kasih yang Tak Sempurna. Jadi di mana Dewi Sailendra sebagai penyusun dan diterbitkan oleh Seto. Di dalam buku ini mengisahkan tentang kisah seorang ibu yang kasihnya kadang tak sempurna, kadang selamanya tak sempurna. Karena ibu merupakan Tuhan kecil yang dititipi anak oleh Tuhan untuk dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, dan dibesarkan. Namun, ibu juga merupakan manusia biasa yang kadang sifat manusia tersebut bisa keluar kapan saja. Di buku ini terdapat 22 cerita atau kisah seorang ibu, tapi ada beberapa kisah yang menurut saya sangat menarik. Yang pertama itu berjudul Hati-hati dengan Sumpah Serapah Seorang Ibu. Di cerita ini terdapat anak sulung yang sangat rajin, berbeda dengan adik-adiknya yang sangat pemalas dan jarang sekali membantu sang ibu. Jadi si ibu selalu marah kepada sang adik-adik, sebaliknya dengan sang kakak, karena sang kakak selalu membantu ibu, membantu pekerjaan ibu. Jadi si ibu jarang memarahi sang kakak. Nah, jadi suatu saat ketika adik-adiknya sangat malas disuruh, sang ibu sangat marah dan seringkali mengeluarkan sumpah serapah dan mengatakan bahwasanya sang adik tidak akan sukses dan sulit mendapatkan rezeki. Sebaliknya sang kakak akan menjadi orang yang sukses dan gampang mendapatkan rezeki. Dan ternyata di masa depan, di puluhan tahun ke depan, perkataan sang ibu benar terjadi kepada sang kakak dan kepada adik-adiknya, di mana sang kakak sekarang sudah menjadi penulis, sudah sukses dan gampang rezekinya, lancar rezekinya. Sebaliknya dengan sang adik hanya menjadi TKI, hanya menjadi pembantu dan sangat tidak berkecukupan. Kemudian yang kisah kedua berjudul Menyesal setelah anaknya meninggal hanya gara-gara lipstik. Nah, di kisah ini terdapat seorang anak kecil yang berusia sekitar 3 tahunan, seorang anak kecil perempuan yang sedang memainkan lipstik sang ibu. Kemudian si anak memamerkan dan memberitahu sang ibu bahwa sang anak baru saja menyelesaikan gambarnya. Ketika sang ibu melihatnya, mulut dan seluruh badannya belepotan dipenuhi dengan lipstik. Sang ibu pun kaget ketika melihat lipstik itu, ternyata lipstik yang baru saja dibelinya dan harganya sangat mahal. Karena ibu merasa marah dan sangat emosi, saat itu juga sang anak dihantam habis-habisan, dipukuli habis-habisan tanpa mempedulikan jeritan kesakitan dari sang anak. Kemudian dengan membabi buta, ibunya terus memukuli sang anak sehingga sang anak kehilangan nyawanya sendiri. Ketika ibu panik menyadari bahwa anaknya sudah tidak bergerak lagi, sang ibu mengguncang-guncangkan tubuh anaknya. Namun semuanya sudah terlambat karena sang anak sudah kehilangan detak jantungnya. Detak jantungnya sudah berhenti mungkin karena pukulan yang diberikan bertubi-tubi oleh sang ibu. Cerita ketiga atau cerita yang terakhir berjudul Seorang Ibu Depresi akhirnya mengubur anaknya sendiri. Jadi di cerita ini terdapat seorang ibu dari Vietnam hamil dan melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, tapi sang ibu mengubur bayinya karena sang ibu depresi. Di saat itu warga melihat seekor anjing menggali tanah dan mendapatkan jasad seorang bayi laki-laki. Ketika saat itu juga warga menelpon pihak berwajib dan pihak berwajib pun atau polisi menangani kasus tersebut dan menyelidiki ibu dari anak tersebut. Kemudian ibunya atau tersangka ditemukan di rumahnya, dan menurut saksi para warga,
jika ibu ini atau keluarga ibu ini sangat miskin, sehingga mungkin mungkin latar dari pembunuhan atau penguburan ibu ini menguburkan bayinya karena bisa jadi dilakukan atas dasar ketidaksanggupan menafkahi atau memberi makan anak-anaknya, sehingga ibunya pun depresi dan akhirnya memutuskan untuk mengubur anaknya. Oke, itu ada beberapa atau 3 cerita dari beberapa cerita dari isi buku tersebut, isi buku novel ini. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama, cerita di buku ini sangat detail dan berdasarkan kisah nyata. Jadi kita atau para pembaca dapat membayangkan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, judul dan sampulnya mampu membuat sang pembaca jadi tertarik untuk membaca buku ini. Dari judulnya, Kasih yang Tak Sempurna. Kemudian yang ketiga, di dalam buku ini banyak pesan-pesan yang dituliskan di dalam buku seperti setiap akhir cerita. Kemudian terdapat kekurangan di dalam buku tersebut, yaitu di beberapa halaman di buku ini terdapat penulisan yang kurang jelas. Terus yang kedua, hiasan atau gambar yang ada di dalam ini terlihat sangat lawas atau tidak menarik. Kemudian buku ini mungkin kurang cocok untuk kalangan usia di bawah umur atau untuk anak-anak, karena terlihat buku ini mungkin cocok bisa dibaca oleh seusia yang sudah ingin menjadi ibu atau yang sudah menjadi ibu bisa, atau remaja-remaja seperti kita yang sudah di atas umur bisa membaca kisah tersebut. Di dalam kisah ini namun kekurangan dari buku ini tidak mengurangi kelebihan dari buku tersebut. Jadi kalian yang ingin mendapatkan motivasi atau pesan-pesan tentang seorang ibu atau menjadi seorang ibu bisa membaca buku ini. Oke, sekian dari video resensi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.